Guys, di video kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini artinya adalah nilainya bulat, ya. Jadi tidak setengah, tidak berbentuk pecahan atau desimal ya, tapi benar-benar bulat. Ya, misalnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya, ini adalah nilai bilangan yang bulat gitu ya. Tidak setengah, tidak pecahan. Nah, menurut jenisnya, ini bilangan bulat ada macam-macam. Yang pertama adalah bilangan bulat positif. Ini nilainya bulat positif ya, misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya ini adalah positif. Kemudian yang kedua yaitu yang bernilai negatif, contohnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, nah, dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh bilangan bulat negatif. Nah, kemudian ada lagi yang bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2. Contohnya 1, 3, kemudian 5, kemudian 7, kemudian 9, dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah bilangan-bilangan kalau dibagi 2 itu ada sisanya. Gitu ya. Kemudian untuk bilangan genap, artinya adalah bilangan yang bisa dibagi 2. Jadi kebalikan dari bilangan ganjil. Contohnya bilangan genap ini adalah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Bilangan prima. Nah, bilangan prima di sini artinya adalah bilangan yang tidak bisa dibagi dengan bilangan apapun, kecuali bisa dibagi 1, dan juga bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Contohnya, 2. 2 ini tidak bisa dibagi dengan bilangan yang lain. Gitu ya. Kemudian 3, 5, 7, kemudian 11 ya, dan seterusnya. Ini adalah bilangan-bilangan prima. Kalau bilangan komposit itu adalah kebalikan dari bilangan prima. Jadi bilangan itu bisa dibagi dengan bilangan yang lain. Contoh 4. 4 itu bisa dibagi dengan 2, ya kan? Kemudian 6. 6 bisa dibagi 2, bisa juga dibagi dengan 3. Kemudian 8. 8 ini bisa dibagi 2, bisa dibagi 4 juga, ya kan? Kemudian 9. 9 bisa loh dibagi dengan 3, ya. Kemudian 10, dan seterusnya. Nah, ini adalah bilangan komposit. Nah, sekarang bagaimana cara mengurutkan bilangan? Intinya, kalau kalian lihat pada garis bilangan ini, start dari 0, 1, kemudian 2, kemudian 3. Ini kita lihat ini adalah semakin bertambah ya, semakin ke kanan itu semakin lebih besar gitu ya. Nah, misalnya ini, negatif 2 dengan negatif 1 itu lebih besar negatif 1 ya. Kalau dalam bahasa sehari-hari, hutang 2 dengan punya hutang 1 itu lebih kaya punya hutang cuma 1 nih gitu ya ibaratnya. Nah, jadi semakin ke sini ini semakin bertambah. Ya, kalau semakin ke kiri itu dia semakin berkurang. Nah, ini konsepnya. Contoh, misalnya nih ya, negatif 5 dengan negatif 2. Ya, tentunya yang lebih besar itu adalah negatif 2. Jadi, tandanya seperti ini. Gitu ya. Lagi, misal 3 dengan 10. Tentunya yang lebih besar adalah 10. 10 dengan min 100 misal. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar ini adalah yang negatif 10 yang lebih besar. Nah, seperti ini. Ya, ini adalah cara mengurutkan bilangan. Oke, kita akan lanjut di materi selanjutnya. Nah, kita masuk pada operasi hitung bilangan bulat. Di sini ada 3 konsep yang perlu kalian perhatikan untuk menghitung bilangan bulat. Konsep yang pertama yaitu apabila ada tanda seperti ini ya, positif dan juga negatif atau plus dan min ini berhimpitan, ini artinya adalah negatif ya atau min ya. Kalau ini dikurangi plus atau min plus berhimpitan, ini artinya juga min ya. Kemudian kalau ada tanda min, minus, ini berhimpitan, ini artinya adalah plus. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan ya. Kemudian konsep yang kedua, jika positif dibagi negatif, ini hasilnya adalah negatif. Negatif dibagi positif itu juga hasilnya negatif. Ya. Kemudian positif dikali negatif itu hasilnya adalah negatif. Negatif dikali positif itu hasilnya juga negatif. Kalau negatif dibagi negatif itu hasilnya adalah positif. Negatif dikali negatif itu hasilnya juga positif. Nah, ini konsep kedua. Kemudian konsep ketiga, apabila ada soal di dalam kurung, ini kalian harus kerjakan terlebih dahulu. Ya. Kemudian bagi atau kali, ini yang kedua. Kemudian yang ketiganya adalah plus atau minus. Nah, ini kalian kerjakan yang terakhir ya. Oke, sekarang konsep 1. Kita masuk pada contoh ya. Contoh 3 ditambah min 2. Nah, plus dan minus ini berhimpitan. Habis plus terus langsung minus. Ini berarti bisa kalian ganti dengan minus ya. 3 tetap 3. 2 tetap 2. Jadi 3 dikurangi 2 hasilnya adalah 1. Lagi ya. Misalnya 4 dikurangi min 5.
Hasilnya berapa? Nah, karena min dekat dengan min, ini bisa diganti menjadi plus. Jadi artinya adalah 4 ditambah 5. Hasilnya adalah 9. Berarti ya. Nah, kemudian konsep yang kedua. Konsep yang kedua di sini adalah kalau bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif, hasilnya adalah negatif. Contohnya, 10 dibagi dengan min 2. Nah, ini hasilnya adalah, karena ini positif dibagi negatif, hasilnya pasti negatif. 10 dibagi 2, 5. Jadi ini adalah negatif 5. Contoh lagi, 4, min 4 misalnya dikali dengan min 3. Min kali min hasilnya adalah positif. 4 kali 3 adalah 12. Jadi hasilnya adalah positif 12. Kayak gini ya. Nah, kemudian konsep ketiga. Konsep ketiga, ini contohnya. 2 dikali 5 ditambah min 3. Nah, contoh ya. Nah, yang di dalam kurung di sini ada dalam kurung, kemudian ada plus min. Ya, dalam kurung dan plus. Kalau menurut aturan di sini, yang kalian hitung terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung. Jadi kita hitung ini terlebih dahulu. 2 kali 5 ini adalah 10. Nah, kemudian plus min, plus deket min. Ini berarti kan konsep pertama tadi kan, plus deket min itu berarti adalah minus. Ya, 3. Berarti ini hasilnya adalah 7. Oke, contoh lagi misalnya. Ini contoh kedua ya, misalnya adalah 15 dikurangi min 3. Nah, ini kemudian dibagi min 6. Misal seperti ini. Berarti ini adalah, ini kita kerjakan dulu. Min ini artinya adalah plus ya. Jadi 15 ditambah 3. Ini kerjakan dulu. Kemudian dibagi min 6. Nah, kalau seperti ini berarti 15 ditambah 3 ini adalah 18 dibagi min 6. Nah, ini 18 dibagi min 6, ya kan, positif bagi negatif, hasilnya adalah negatif. 18 bagi 6 ini adalah 3, jadi negatif 3. Oke, sampai di sini kita akan lanjut ke latihan soal. Yang pertama, soal pertama kita perhatikan di sini ada plus dan min, ini mendekat ya atau berhimpitan ya. Kalau seperti ini berarti kita akan ubah ini menjadi min ya. Jadi ini tetap 30 dan yang di sini adalah 15. Nah, 30 dikurangi 15 ini hasilnya adalah 15. Seperti ini ya. Lanjut. Min 15, min. Nah, ini juga min. Min ini artinya adalah plus. Jadi ini adalah min 15, ini adalah 10. Jadi, min 15 ditambah 10, ini boleh kita balik ya, 10 dikurangi 15 gitu ya. 10 dikurangi 15 nggak bisa, bisanya adalah 15 dikurangi 10, jadi ini adalah 5. Gini ya. Nah, kemudian perhatikan di sini ada operasi tambah dan ada operasi bagi. Tentunya kita akan mendahulukan yang pembagian terlebih dahulu. Ya, jadi ini tetap 36 ditambah ini ya. Kemudian 40 dibagi min, 40 ini positif, dibagi negatif tentu hasilnya nanti adalah negatif. 40 dibagi 5 ini adalah 8. Jadi 36 plus min ini artinya adalah min ya. Jadi ini adalah 36 dikurangi 8 ya. Hasilnya adalah 8. Oke. Nah, 7 dikali dalam kurung ya. Ada kali dan ada dalam kurung. Tentu yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang dalam kurung. Ini kita kerjakan terlebih dahulu. Jadi ini tetap kita tulis 7 kali berapa? 10 min. Min ini artinya adalah plus. Ya, jadi 10 ditambah 2 gitu ya. Jadi ini adalah 12. Nah, berarti 7 kali 12 hasilnya adalah 84. Seperti ini. Oke. Kemudian di sini lihat, ini ada kali, ini ada tambah, ini ada kali. Ya, tentu kita akan mengerjakan yang perkalian terlebih dahulu. Ini dan ini ya. Jadi ini tetap tambah. Min dikali plus, ini adalah min ya kan, 4 kali 2 ini adalah 8, min 8, kemudian 7 kali 3 ini adalah 21. Jadi min 8 ditambah 21, atau 21 dikurangi 8 hasilnya adalah 13. Seperti ini ya. Terus kemudian ini juga, ini bukan tanda kurung, ini operasi ya, ini tanda kurung tentang ini, bilangannya ini adalah negatif kayak gitu ya. Jadi ada operasi bagi, ada operasi tambah, ada operasi kurang. Dan di sini tambah kurang, ini kan selevel ya kan. Tentunya yang kita kerjakan dahulu adalah yang pembagian ini. Ya, jadi minus dibagi minus ini adalah plus, 20 dibagi 5 ini adalah 4. Jadi 4 ditambah 10 dikurangi 7. Nah, 4 tambah 10, 14 dikurangi 7 ini hasilnya adalah 7. Nah, kemudian nomor terakhir perhatikan ini adalah tanda dalam kurung. Ini adalah operasi ya. Kemudian ditambah ini dalam kurung tapi maksudnya adalah menegaskan kalau itu bilangan negatif gitu ya. Jadi plus sama min ini adalah min 10. Ya. Kemudian yang di dalam kurung ini kita kerjakan terlebih dahulu. Ada tambah, ada kali. Tentunya kali terlebih dahulu ya. Jadi 6 kali 3 ini adalah 18 ditambah min 4. Nah, kayak gini ya. Min 4 tambah 18 dikurangi 10. Nah, min 4 tambah 18 itu adalah 14. Kemudian dikurangi 10. Jadi ini jawabannya adalah 4. Nah, jawabannya 4 ya.
Kita akan membahas soal-soal latihan dari operasi hitung bilangan bulat. Nah, ini adalah soal pertama, di mana dalam suatu permainan, bila menang diberi nilai 4, kalah minus 2, dan seri diberi nilai minus 1. Nah, suatu regu ini telah bermain sebanyak 48 kali dengan 25 kali menang dan 7 kali seri. Tentukan nilai yang diperoleh oleh regu tersebut. Nah, kalau di sini kita lihat, dia main sebanyak 48 kali, kemudian dia pernah menang, ya, jadi ada yang menang, ada yang seri, dan ada yang kalah, ya kan, kalah. Di sini ada kalah nih. Nah, kita tahu menangnya adalah 25 kali, kemudian serinya 7 kali. Nah, kan total 48 kali nih. Dia pernah menang, pernah seri, otomatis pernah kalah juga. Nah, kalahnya itu adalah, kita hitung dulu. Jadi totalnya 48, kita kurangi dengan yang menang 25, kurangi yang seri 7. Nah, ini. Ya kan? Kemudian kalau menang dikasih skor berapa? Menang dikasih skornya 4, ya kan? Berarti ini kita kalikan 4. Kemudian yang seri dikasih skor minus 1, berarti ini kita kali dengan minus 1. Sedangkan yang kalah ini dikali dengan minus 2, berarti ini kita kali dengan minus 2. Nah, hasilnya adalah menang 25 kali 4, ini adalah 100. Kemudian kita tambahkan dengan hasilnya yang seri, yaitu 7 kali minus 1, hasilnya adalah minus 7. Kemudian kita tambahkan dengan kalah. Kalahnya adalah, kita hitung dulu, 48 kurangi 25 kurangi 7, ini adalah 16. Dikalikan dengan minus 2. Ya. Jadi 16 kali minus 2, itu hasilnya adalah minus 32. Nah, jadi ini adalah 100 dikurangi 7, kita tambah dengan 32, ini adalah 39. Hasilnya adalah 61. So, nilai yang diperoleh regu tersebut adalah 61. Jawabannya adalah yang C. Bus Transjakarta berisi penumpang berangkat dari terminal ke pasar, ya kan? Di halte pertama turun 4 orang. Jadi kita nggak tahu nih, isinya penumpang yang berangkat dari terminal ke pasar ini berapa. Jadi start pertama anggaplah ini adalah A ya, berisi A penumpang. Jadi total adalah A penumpang. Kemudian di halte pertama turun 4 penumpang. Berarti di sini dikurangi 4, ya kan? Di halte kedua naik 2 orang, naik nih, bertambah. Sampai di pasar ternyata ada 15 orang. Nah, sisanya ini adalah 15 orang, ya kan? Nah, berapa banyak penumpang yang naik pada terminal? Jadi start pertama dari terminal ini berapa orang? Nah, berarti kita mau cari A-nya ini, ya kan? Penumpang jumlah awalnya ini berapa? Nah, caranya adalah A ini kita sendirikan ya, maka ini adalah 15. Kita akan tambah dengan 4. Jadi min 4 ini pindah ke sana jadi plus 4. Kemudian plus 2 ini kita pindah ke sana jadi min 2. Nah, sehingga A-nya ini adalah 15 ditambah 4 dikurangi 2, yaitu 17. Jadi pertama ternyata ada 17 penumpang yang berangkat dari terminal gitu ya. Oke, sampai di sini semoga kalian paham. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika A, B, dan C adalah bilangan positif, di mana A bintang B, ya, A bintang B itu artinya adalah A kali B dibagi 2B. Sedangkan C bintang itu artinya adalah C tambah 4. Hasil dari 12 bintang 2 adalah, nah perhatikan ya, kalau ini 12 bintang, berarti kita pakai aturan yang ini. Ya, jadi 12 bintangnya seperti ini artinya adalah C bintang C plus 4. Berarti 12 bintang adalah 12 ditambah 4. Berarti ini adalah 16. Nah, ini rule pertama ya. Kalau dia tulisnya adalah 12 bintang, bintangnya yang seperti ini 2, itu berarti ini hasilnya adalah 16 bukan? Berarti ini bisa kita tulis 16 bintang yang seperti ini 2. Nah, perhatikan, ini adalah A dan ini adalah B. Berarti A kali B, berarti ini artinya adalah 16 dikali 2 dibagi 2B. 2B ya, B-nya adalah di sebelah kanan. Tanda, berarti di sini. Kali 2, 2 kali 2. Nah, seperti ini ya. Berarti ini bisa kita coret, kemudian tinggallah 16 dibagi 2, ini adalah 8. Jadi hasilnya adalah 8. Oke, semoga kalian bisa mengerti ya. Kalau belum mengerti boleh tanya di kolom komentar. Kita lanjut di soal berikutnya ya. Suhu di kota Jakarta hari ini adalah 28 derajat Celcius. Pada saat yang sama di kota London, 30 derajat Celcius di bawah suhu kota Jakarta. Jadi kota Jakarta kan 28 derajat Celcius. Kalau London 30 derajat di bawah, berarti ini dikurangi dong. Dia menurun gitu ya, suhunya menurun 30 derajat Celcius. Maka suhu kota London adalah, berarti dari sini 28 dikurangi 30. Kan nggak bisa, jadi tulisnya adalah negatif ya kan. Kita balik 30 dikurangi 28, ini adalah 2. Jadi minus 2 derajat Celcius. Ini dingin sekali ya, sama seperti suhu di dalam kulkas ya. Es aja bisa membeku gitu ya di suhu ini. Oke, kalian bisa nggak tinggal di London? Misal London ini suhunya adalah minus 2 derajat Celcius. Nggak bisa bayangin ya. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Ya, di sini hasil dari
operasi hitung bilangan seperti ini berapa? Nah, pertama kalian ingatkan rule-nya ya, dalam kurung, kemudian kali atau bagi, kemudian tambah atau kurang. Nah, ini adalah urutan operasinya. Jadi kalau kita lihat di sini ada dalam kurung, berarti step pertama itu kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Jadi ini tetap minus 2 kali. Nah, ini kita kerjakan dulu. Min 5 ditambah 17, atau bisa bilang 17 dikurangi 5 gitu ya, 12. Hasilnya ya kan, kemudian dibagi 5 dikurangi 3, ini juga kita kerjakan dulu ya karena ada kurungannya. Jadi pertama 5 dikurangi 3 ini adalah 2. Nah, sudah. Kalau sudah seperti ini, di sini ada kali dan ada bagi. Jadi kita bisa kerjakan berurutan, atau bisa juga kalian buat seperti ini nih bentuknya. Min 2 kali 12, kemudian bagi 2 ini kalian bentuk dalam pecahan ya. Jadi per 2 kayak gini, per 2 ya. Nah, ini hasilnya adalah kita bisa coret ini. Hasilnya adalah minus 12. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, semoga kalian mengerti ya. Ingat kalau operasi bilangan bulat ya, nah itu kalian harus perhatikan ini. Ya, urutannya ini pasti yang pertama dulu kalian kerjakan, kemudian kalau ada operasi ini kalian kerjakan yang kedua, kemudian di sini yang ketiga. Oke, gitu guys. Lanjut ya di soal berikutnya. Diberikan dua bilangan bulat yang berbeda, jumlahnya adalah 48. Nah, dari sini kita bisa tulis kalau A ditambah B adalah 48, ya kan? Dua bilangan bulat yang berbeda. Jadi misalnya adalah A dan B gitu ya. Apabila bilangan yang lebih besar dibagi yang lebih kecil, misalnya ini adalah A itu yang lebih besar daripada B. Ya kan? Misalnya ini adalah A itu lebih besar daripada bilangan B. Maka hasil baginya adalah 4. Jadi di sini bilangan yang lebih besar A, ya kan? Kalau dibagi dengan yang lebih kecil yaitu B, hasilnya adalah 4, sisanya 3. Jadi ada sisa 3. Nah, dari kalimat ini maka kita bisa tahu kalau sebenarnya A, bilangan yang besar itu adalah 4 kali bilangan B, kemudian ditambah 3. Ya kan? Karena sisa 3. Ya. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu ini adalah persamaan pertama, persamaan keduanya adalah ini A tambah B. Ini hasilnya adalah 48. Ini adalah persamaan kedua. Nah, dari dua persamaan ini kita ditanyain selisih kedua bilangan tersebut. Jadi A dikurangi B ini berapa gitu ya. Nah, caranya adalah kita masuk ke persamaan kedua. Ya, caranya persamaan kedua kita tulis A ditambah B adalah 48. Sedangkan A di sini, perhatikan. Sedangkan A di sini adalah 4B tambah 3, ya kan? Jadi A ini kita bisa ganti 4B ditambah 3, ini adalah A, ya kan? Ditambah B sama dengan 48, ya kan? A tambah B sama dengan 48. A, ini adalah A ditambah B sama dengan 48. Dari sini kita bisa tahu 4B tambah B, yaitu 5B ditambah 3, hasilnya adalah 48. Maka 5B adalah 48 dikurangi 3, pindah ke sana. Jadi ini adalah 45. Sehingga B-nya adalah 45 dibagi 5. Ini kan 5 kali B, pindah ke sana jadi dibagi 5. Ya, jadi B-nya ketemu adalah 9. Nah, B-nya ketemu 9, maka A-nya berapa? Nah, cek di sini. Ya kan? A tambah B itu kan 48. B-nya itu kan 9. Maka A-nya itu adalah 48 dikurangi 9, yaitu 39. Nah, kita bisa tahu A, bisa tahu B, maka pertanyaannya kita bisa jawab, yaitu selisih. A dikurangi B itu berarti 39 dikurangi 9. Hasilnya adalah 30. Ya, jadi jawabannya adalah yang A30. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam kompetisi matematika, setiap jawaban benar diberi skor 4, salah minus 2, kalau tidak menjawab adalah minus 1. Jadi ada 3 jawaban, bisa benar, bisa salah, bisa tidak dijawab. TC, kita aja ya. Nah, di sini perhatikan, benar ini nilainya adalah 4. Kalau salah minus 2, tidak dijawab minus 1. Ya kan? Dari 50 soal yang diberikan, Budi menjawab benar. Benar 39. Salahnya 4. Nah, tentu ada yang tidak dijawab kan? Jadi, 50 dikurangi 39, kita cek dulu yang tidak dijawab itu adalah totalnya 50, dikurangi jawaban yang benar, kemudian dikurangi lagi jawaban yang salah. Nah, ini kita kalikan. Ya, jadi perhatikan, 4 kali 39, ini berapa? 2 minus 2 kali 4, ini adalah min 8, ya kan? Minus 1 kali ini, 50 dikurangi 39, itu adalah 11, dikurangi 4, itu adalah 7. Ya, 7 kali minus 1, berarti ini adalah min 7. Nah, ini nanti kalian tambah, ya. Ini hasilnya berapa, ditambah dengan min 8, ditambah dengan min 7. Nah, nanti hasilnya berapa? Kalian jawab ya di kolom komentar. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Operasi segitiga tanda seperti ini artinya adalah kalikan bilangan pertama dengan bilangan kedua, kemudian tambahkan hasilnya dengan bilangan kedua. Contoh, ini berarti bilangan pertama, ini adalah bilangan kedua. Ya. Nah, ada operasi segitiga di sini.
artinya adalah kalikan bilangan pertama dengan bilangan kedua, berarti kita kalikan dulu min 5, kita kalikan dengan bilangan kedua, hasilnya adalah min 20, ya. Kemudian tambahkan hasilnya dengan bilangan kedua. Nah, ini hasilnya, kemudian kita tambah dengan bilangan kedua adalah 4. Nah, ini kita tambah, jadi minus 20 ditambah 4, hasilnya adalah min 16. Jadi jawabannya adalah B, min 16, oke? Semoga dari sekian video ini bisa mengerti. Kalau ada pertanyaan boleh deh tanya di komentar. Saya akan menjawabnya pada video berikutnya ya. So, jangan lupa untuk subscribe serta like video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.